Dan kata beliau telah banyak ya, di zaman ini, di zaman beliau itu 2 abad yang lalu ya. Apalagi di zaman kita sekarang, di 2 abad yang lalu sudah beliau sampaikan. Beliau katakan zaman itu zaman yang belum ada media sosial sama seperti sekarang ini. Di zaman itu orang-orang yang at-tasahulu fil kalam ya, ringanlah kalau dalam berucap itu. Saking ringannya berbicara, saking kadangkala terucap dari lisannya itu kalimat-kalimat tukhrijuhu ma'al Islam, yang tanpa dia sadari menyebabkan dia itu keluar daripada agama Islam. Jelas. Ini orangnya muslim, mengatakan sholat 5 waktu itu tidak wajib. Karena katanya dalam Al-Quran tidak disebutkan sholat itu, sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur, sholat subuh ya. Tidak disebutkan secara rinci. Artinya kerjakanlah sholat subuh, kerjakanlah sholat zuhur, kerjakanlah sholat asar, kerjakanlah sholat maghrib, kerjakanlah sholat isya. Nah kalau ada perintah yang seperti itu, baru katanya sholat itu wajib. Itu memang dasar orangnya yang malas sholat. Yang pasti orang itu pasti malas sholat. Kalau dia orang rajin sholat, gak mungkin dia sampai ya, berbicara yang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, amma ba'du. Hadirin muhtaramin, segenap para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik untuk bisa hadir di masjid ini. Maka mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita kerjakan, mudah-mudahan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula salawat dan iring salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan para pengikut baginda Rasulullah sampai ke akhir zaman. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa sebelum kita melanjutkan kajian kita, pertama-tama mengingatkan kepada jamaah sekalian, khususnya yang hadir di masjid ini yang mungkin lupa berniat i'tikaf, maka mari kita bersama-sama untuk berniat i'tikaf dengan niat awaitul i'tikafa fi hadzal masjidi muddata iqamati sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku berniat i'tikaf di masjid ini selama aku berdiam sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah dengan niat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita beserta seluruh keluarga kita, dan mudah-mudahan yang sakit disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada guru-guru kita, para ulama-ulama kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan merahmati mereka semua, berikan mereka sehat wal afiah. Mudah-mudahan segala hajat mereka dunia akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga hajat kita semua mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan dengan berkat Fatihah yang kita baca, segala hajat dan doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan kita dan meneruskan apa yang pernah kita bahas tentang beberapa orang di dalam syariat yang dilarang untuk bertransaksi karena satu sebab. Yang mana sebelumnya sudah kita sampaikan ada 8: anak kecil, orang gila, kemudian juga anak yang boros. Mereka bertiga ini berhak bagi walinya untuk menahan hartanya. Artinya tidak membiarkan mereka membelanjakan hartanya. Anak kecil sampai dia balik, yang gila sampai dia waras, yang boros sampai dia tidak boros lagi. Sedangkan ada orang yang bangkrut, yang punya usaha kemudian bangkrut dan masih memiliki hutang. Juga kemarin dijelaskan orang sakit. Sakit yang dimaksud adalah sakit yang sudah mendekati ajal. Ini peran seorang hakim. Kalau dalam hukum syariat, hakim ini seorang pemimpin, berhak menahan harta orang tersebut. Artinya tidak diperbolehkan mereka ini untuk berjualan ataupun membeli sesuatu. Sebab orang yang bangkrut ya, karena dia sudah tidak punya uang, kemudian ada hutang dengan orang lain, kalau masih juga bertransaksi atau jual beli, maka akan merugikan orang-orang yang dihutangi. Dan orang yang sakit ini juga syariat memerintahkan kepada hakim untuk menahan hartanya. Karena kalau dibiarkan dia bertransaksi, maka ahli warisnya tidak mendapatkan apa-apa. Sebab hartanya di situ ada hak daripada ahli waris. Kemudian juga selanjutnya ada seorang hamba, ya, hamba sahaya. Ini juga kalau hamba sahaya, tapi sayangnya nggak ada di zaman sekarang. Alhamdulillah, kita bersyukur zaman kita tidak ada lagi perbudakan. Tapi jikalau ada seorang budak dapat harta warisan misalkan, ini juga tuannya ya, berhak mengajukan kepada hakim untuk menahan hartanya. Ya, sebab apa yang dimiliki oleh budak adalah hak daripada tuannya. Artinya kalau tuannya mengizinkan budak ini menggunakan hartanya boleh, kalau tidak ya tidak. Tapi ya ini tidak panjang lebar membahas karena tidak ada perbudakan. Kemudian juga ada orang yang menggadaikan barang. Jadi kalau ada orang yang menggadaikan barang, karena statusnya orang yang menggadaikan barang ini seperti orang berhutang. Ada orang misalkan gadaikan rumah senilai misalkan 500 juta. Nah, kemudian 500 juta ini tentunya dipakai macam-macam. Nah, setelah habis ya, artinya 500 juta ini terhutang sampai dia artinya bisa membayar, maka rumah itu nantinya akan dikembalikan. Nah, selama itu ya, kalau seandainya sudah masuk waktunya membayar hutang tersebut, si yang menggadai ini tidak bisa bayar, nah maka ini juga sama seperti orang yang bangkrut tadi, tidak bisa untuk jual beli, ya, tidak bisa bertransaksi, tidak bisa menggunakan hartanya. Tapi sekali lagi, karena ini hukum syariat, ya tidak bisa kita terapkan di negara kita. Nah, negara kita bukan negara dengan hukum syariat, tapi hukum syariatnya seperti itu mengatur. Nah, yang terakhir adalah murtad, orang yang keluar daripada agama Islam. Dalam hukum syariat, orang yang murtad ini hartanya adalah harta atau malu fai. Artinya tidak dalam statusnya, memang mungkin harta itu harta dia, tapi dalam pandangan syariat itu bukan punya dia. Jadi bukan punya siapa-siapa. Nah, itu orang yang murtad. Oleh karenanya, karena bukan harta dia, maka ditahan. Nah, di sini pada kesempatan kali ini mumpung ada kesempatan kita untuk membahas tentang masalah murtad, jadi kita akan ya membahas sedikitlah tentang masalah murtad ini. Kalau dulu mungkin di pembahasan fikih tidak panjang lebar kita menjelaskan masalah murtad.
ada dalam beberapa materi ya, seperti halnya dalam pembahasan safinah dulu ya, di antaranya ada orang yang apabila kehausan ya, kemudian ada air ya, air ini misalkan cuman cukup sebotol, pilihannya antara dua, kita pakai untuk berwudu atau kita berikan kepada orang yang kehausan. Itu ada ya, dulu ya kita waktu belajar safinah, kita belajar fikih ibadah. Nah, ini pilihannya dua, kita pakai wudu atau kita berikan kepada orang yang kehausan. Maka mana yang didahulukan? Jikalau seandainya orang yang kehausan ini selain daripada 6 golongan, maka wajib diberikan kepada dia. Airnya kita kasihkan, biarkan dia minum, kemudian kita bertayamum. Tapi kalau dia termasuk dalam 6 golongan ini, maka air itu berhak atau boleh kita pakai untuk berwudu dan biarkan dia mati kehausan. Itu ada tuh. Nah, salah satu daripada 6 golongan itu adalah seorang yang murtad. Adapun orang yang kafir, yang non muslim, kalau dia tidak memerangi agama Islam, ya maka tidak ada masalah, dia kafir dhimmi. Kalau dia kehausan, wajib kita kasih minum, kita wajib menjaga nyawanya. Tapi kalau dia orang yang harbi, yang memerangi kita, maka juga sama statusnya, tidak apa-apa dibiarkan mati. Tapi kan tidak mungkin lah, dari sisi manusiawi kita tidak mungkin membiarkan orang meninggal di hadapan kita. Tapi dalam hukum syariatnya seperti itu. Kalau kita ingin membiarkan dia meninggal karena kehausan, tidak berdosa kita ya. Jadi air itu kita pakai walaupun untuk berwudu. Orangnya sudah kehausan ya, sudah ya mau meninggal sudah ya, kita wudu santai di depan mukanya ya, basuh muka, basuh tangan. Salah satunya adalah murtad. Nah, ini juga penting kita bahas ya. Memang kalau kita dalam pemahaman murtad itu kan ya taunya keluar daripada agama Islam. Kalau ada orang dulunya Islam, kemudian tahu-tahu misalkan hari Minggu pergi ke gereja misalkan, nggak pernah lagi muncul ke masjid, nah, itu kan sudah pandangan kita berarti kan orang itu murtad, keluar daripada agama Islam. Kan yang simpelnya yang kita tahu begitu. Atau ada orang yang betul-betul terang-terangan di publik atau dia melalui tulisannya ya, dia sudah tidak percaya lagi kepada agama Islam. Nah, itu jelas. Tapi ternyata banyak poin-poin yang tanpa kita sadari, hal ini ternyata menyebabkan kita keluar daripada agama Islam ya. Bahkan Nabi SAW sudah jauh hari memperingatkan kepada kita. Itu dalam satu hadis yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan, kaqita'il lailil mudlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Hadis yang sahih. Bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, bersegeralah kalian untuk beramal sebelum datangnya fitnah. Jadi memang Nabi sudah mewanti-wanti nanti di akhir zaman ada zaman fitnah. Maka kalau sudah terasa zaman fitnah itu, maka fokuslah kata Nabi untuk beramal. Maksudnya beramal soleh. Apapun yang kita kerjakan, niatkan untuk beramal soleh. Karena fitnah itu kata Nabi SAW akan datang seperti malam yang gelap gulita ya, seperti proses perpindahan dari siang menuju malam itu. Kayak kita tadi sore ya, sebelum maghrib atau jam 6, mungkin yang baru pulang kerja atau yang baru habis mandi, kan masih terang. Kemudian dalam waktu yang singkat sekarang jam berapa? Jam 7. Jam 7 tadi habis maghrib. Itu sudah nggak ada lagi cahaya, gelap semua. Singkat sekali waktunya. Prosesnya sangat singkat. Atau kalau kita yang merasakan dari jarak mungkin 10 menit atau 15 menit sebelum maghrib,
Kemudian kita ya misalkan duduk di masjid atau di luar masjid atau mungkin dalam perjalanan ke masjid, kemudian azan maghrib, sholat sunnah 2 rakaat, kemudian mau sholat, itu terasa sudah gelap, ya. Habis sholat sudah gelap semua. Itu yang digambarkan Nabi SAW bagaimana proses datangnya fitnah di akhir zaman. Prosesnya cepat sekali, dan kalau sudah datang itu langsung menyeluruh, ya, seperti malam, semua gelap dan semua terkena fitnah. Nah, maka orang yang selamat, kata Nabi, orang yang bersegera beramal. Nah, kalau sudah datang fitnah-fitnah yang seperti itu, maka akan terjadi di mana orang-orang yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada seorang mukmin, seorang laki-laki yang paginya dia beriman, tahu-tahu malamnya sudah pindah agama, sudah kafir. Ada juga wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada seorang yang malamnya beriman, besoknya sudah tidak beriman lagi. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Yang dia sampai rela menjual agamanya tersebut hanya karena urusan dunia. Nah, di sini kita ambil salah satu penjelasan salah seorang ulama di dalam kitab Sulamut Taufik karangan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, yang diakui oleh para ulama-ulama, khususnya ulama-ulama terakhir, kitab yang paling jelas di dalam membahas masalah murtad, ya. Poin-poin yang menyebabkan seorang murtad adalah di dalam kitab Sulamut Taufik. Itu diakui oleh ulama-ulama. Jadi kalau kita ingin tahu, ya, poin-poin apa sih yang menyebabkan seorang itu keluar daripada agama Islam, cari kitab namanya Sulamut Taufik di awal pembukaan, ya. Gak jauh daripada halaman yang pertama, ya, kita buka pendahuluan, kemudian nanti ada satu bab yang khusus menjelaskan di awal masih, ya, tentang masalah sebab-sebab orang keluar daripada agama Islam. Nah, kalau kita jelaskan semua waktunya tidak sempat. Ya, kita jelaskan poin-poinnya saja. Yang jelas nanti kalau kita ingin membaca kembali atau ingin mengkaji ulang, silahkan kita buka kitab Sulamut Taufik karangan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Ini pengarangnya bukan orang yang sembarangan, ya, orang yang luar biasa. Kita mungkin pernah mendengar syair yang sering berkumandang, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Nah, itu beliau yang arang. Atau kalau kita yang biasa berziarah ke makam-makam para wali, itu di depan biasanya ada syair yang dibaca sebelum ziarah. Salamullahi ya sadah minar rahman yakshakum ibadallahi jinakum wasadnakum talabnakum. Nah, itu yang arang beliau. Dari itu aja syair-syair, ya, kemudian bait-bait yang senantiasa dibaca, dilantunkan, itu bukan hanya bait biasa, dalamnya doa, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Wahai yang Maha Pengasih, farrij 'alal muslimin, berikan kemudahan kepada seluruh kaum muslimin. Dari itu saja, dari syair yang dibaca, berapa banyak umat yang membaca dan berapa panjang masa umat itu membaca, itu senantiasa pahalanya mengalir kepada beliau. Belum lagi karangan-karangan kitab beliau. Salah satunya adalah kitab Sulamut Taufik, yang kita sedikit membahas dan membaca yang beliau sebutkan dalam kitab beliau. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain radhiyallahu ta'ala ankum. Faslun, yajibu ala kulli muslimin hifdzu islamihi wa shawnuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu. Wajib bagi setiap muslim, kata beliau, menjaga keislamannya, wa shawnuhu, dan membentenginya dari hal-hal yang bisa merusak atau membatalkan keislamannya atau memutus keislamannya. Wa huwa ar-riddah. Apa hal tersebut? Yaitu adalah murtad, ya. Riddah, murtad. Jadi orang yang sudah masuk Islam kemudian pindah lagi ke agama yang lain.
Beda halnya dengan orang yang memang dari awalnya non muslim. Orang yang seperti ini ya memang dasarnya dia orang yang kafir. Ketika dia masuk ke dalam agama Islam, maka apapun yang dia kerjakan sebelum dia memeluk agama Islam itu semua dianggap tidak ada. Jadi ketika ada orang yang dari lahir memang non muslim masuk ke dalam agama Islam di umur 20 tahun misalkan. Kemudian dia bertanya, bagaimana sebelum 20 tahun saya enggak pernah sholat, saya enggak pernah puasa, saya enggak pernah bayar zakat. Apakah harus saya bayar? Apakah harus saya qadha? Tidak. Karena memang dari awal muslim. Tapi beda dengan orang yang murtad. Dia sudah Islam, kemudian pindah agama, keluar daripada agama Islam. Misalkan di umur 20 tahun dia keluar daripada agama Islam. Sampai 10 tahun, di umur 30 dia balik lagi ke dalam agama Islam. Jadi Islam umur 20, kemudian dia keluar agama Islam, umur 30 balik lagi ke agama Islam. Maka dari umur 20 sampai umur 30 tersebut, apapun ibadah kewajiban yang dia tinggalkan wajib diqadha, wajib dibayar. Hitung aja, sholat 10 tahun, puasa ya 10 kali 10 bulan, kemudian zakat fitrah 10 kali, kemudian kalau ada hartanya lebih zakat malnya juga 10 kali. Nah, itu diqadha, bayar. Kalau zakatnya dibayar, puasanya dikerjakan, sholatnya pun juga dikerjakan. Jadi beda ya. Makanya lebih bahaya orang yang murtad. Oleh karenanya juga kita bersyukur alhamdulillah di masjid kita ini ya, kalau dari awal masjid sampai sekarang itu sudah puluhan lebih lah orang-orang yang masuk agama Islam. Tapi memang ya keterbatasan kita tidak bisa artinya mengontrol mereka, tidak juga bisa mendata ya, hanya sekedar membantu mereka untuk pindah agama saja. Ya, karena memang ya waktu dan tempat yang memang tidak memungkinkan. Di samping itu pula mereka-mereka ini juga ada aktivitas sehari-hari. Padahal ya besar harapan kita ini bisa untuk kita bimbing. Ya, tapi ya seperti itulah. Sehingga kita tidak tahu perkembangannya bagaimana. Apakah mereka masih Islam atau malah mereka balik ke agamanya yang dulu. Nah, oleh karenanya kalau seandainya terjadi yang seperti itu yang sangat kita khawatirkan. Karena lebih bahaya daripada orang yang muslim. Artinya mereka ini sudah sempat memeluk agama Islam, balik lagi ke agamanya yang lama. Nanti kalau dia balik lagi ke agama Islam, akhirnya memberatkan dia. Nah, maka kalau sudah memeluk agama Islam ini betul-betul kata pesan daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir betul-betul dijaga. Ya. Kita semua setiap muslim menjaga keislaman kita dan keislaman daripada saudara kita. Jadi kita juga kalau misalkan ada saudara yang masuk ke dalam agama Islam, ya kita juga berkewajiban untuk menjaga. Ya. Kalau misalkan ada saudara kita yang mu'alaf ini kemudian tiba-tiba goyah imannya, ya kita yang yakinkan, kita bantu, ya, kita berikan masukan-masukan ya, agar supaya tidak kembali lagi ke agamanya yang lama. Wal a'yadu billahi ta'ala wa qad kathura fi hadzal zamani at-tasahulu fil kalam hatta innahu yakhruju min ba'dihim alfadhun tukhrijuhum 'anil islami wa la yarawna dzalika dzamban fadlan 'an kaunihi kufran. Wal a'yadu billahi ta'ala, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kekufuran tadi, daripada sifat riddah atau murtad tadi. Dan kata beliau telah banyak ya, di zaman ini, di zaman beliau itu 2 abad yang lalu ya. Apalagi di zaman kita sekarang, di 2 abad yang lalu sudah beliau sampaikan zaman saat itu rasanya nggak ada orang punya HP, nggak ada yang televisi ya kan, ya, hanya sebatas lisan omongan saja. Kalau orang mungkin ya ceramah ya di tempat misalkan. Beda dengan yang di zaman sekarang, yang kita berucap ini bisa kemana-mana.
Kita berucap sekarang ini mungkin ada orang yang di Jawa melihat di waktu yang sama, ya kan? Sehingga apa yang kita ucapkan ini ya dilihat oleh orang banyak dan direkam. Ini zaman sekarang. Perbandingannya dengan zaman dahulu 200 tahun yang lalu. Itu sudah beliau katakan zaman itu zaman yang belum ada media sosial sama seperti sekarang ini. Ya, zaman yang masih serba keterbatasan dan kesederhanaan. Itu pun sudah beliau katakan sudah banyak di zaman itu orang-orang yang at-tasahulu fil kalam. Kalau ngomong itu enteng, ya. Artinya ya ringan lah kalau dalam berucap itu. Dalam artian dia katakan hatta innahu yakhruju min ba'dihim alfadun. Saking ringannya berbicara, saking entengnya untuk ngomong, kata beliau, kadangkala terucap dari lisannya itu kalimat-kalimat tukhrijuhu ma'anil Islam, yang tanpa dia sadari menyebabkan dia itu keluar daripada agama Islam. Bahkan wala yarawna dzalika dzamban. Tidak sadar, tidak tahu bahwasanya yang diucapkan itu dosa. Fadlan an kaunihi kufran. Terlebih-lebih dosa aja enggak tahu, apalagi ternyata dia tidak tahu, tidak sadar kalimat yang diucapkan itu bisa menyebabkan kepada kekufuran. Kemudian beliau sampaikan wariddatu thalathatu aqsamin. Murtad itu terbagi menjadi 3 bagian. I'tiqadat wa af'alun wa aqwalun. I'tiqadatun, keyakinan. Kemudian ada perbuatan, ada perkataan. Dan setiap wa kullu qismin yatasya'abu syu'aban katsirah, dan setiap bagian keyakinan, kemudian perbuatan dan perkataan itu terbagi lagi menjadi cabang yang sangat banyak. Nah, maka yang pertama beliau sampaikan dalam masalah i'tiqad, keyakinan. Di antaranya yang menyebabkan kita keluar daripada agama Islam adalah asyakku fillah, ragu kepada Allah. Kalau mungkin sekarang ditanya kita, yakin enggak ada Allah? Semua jawab yakin. Karena saat ini kita dalam posisi beribadah, dalam posisi kita ini dalam masjid, dalam posisi yang memang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada seseorang yang mungkin di dalam posisi lagi ditimpa masalah, ya, masalah itu bertubi-tubi, ditambah lagi orangnya tidak pernah sholat, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, padahal dia seorang muslim, itu bisa jadi ya ketika syaitan membisikkan dalam kepalanya, ini bisikan syaitan, kamu itu kalau memang Allah itu sayang sama kamu, atau kalau memang Tuhanmu yang kamu sembah itu ada, tidak mungkin sampai nyiksa kamu begini, tidak mungkin masalah itu sampai bertumpuk ya. Akhirnya tinggal keputusannya ada di dalam hati dan keyakinan kita saja. Kalau kita mengiyakan, maka kita keluar daripada agama Islam. Tapi kalau kita masih tidak percaya dengan ucapan tersebut, artinya seolah-olah ini tidak nampak, karena namanya i'tiqadat. I'tiqadat itu keyakinan. Jadi bagian yang pertama ini tidak nampak. Ya. Beda dengan af'al dengan aqwal, beda dengan perbuatan dengan perkataan, itu kelihatan. Kalau perbuatan misalkan orang pergi gereja, itu kan nampak kelihatan. Atau aqwal, orang yang langsung mengucapkan saya keluar, bisa contoh, saya keluar daripada agama Islam, itu kelihatan, nampak. Tapi kalau ini tidak nampak, ini yang bahaya. Jadi kita sendiri yang tahu, kita sendiri yang bisa mengukur keimanan kita. Ya kita kan sering ya ada bisikan-bisikan, ada gambaran-gambaran di dalam kepala kita. Apalagi kalau sudah jarang zikir, tidak ada kerjaan, diam, melamun, ada tuh banyak macam-macam bisikan. Kalau bisikan yang baik itu biasanya dari malaikat, tapi kalau bisikannya buruk itu biasanya dari setan. Nah, kalau sudah datang bisikan-bisikan buruk ini ya macam-macam. Ada yang menyuruh kepada perbuatan maksiat, dan bahkan yang terparah sampai mengarahkan kita untuk tidak percaya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau sampai kita iyakan, bisikan yang masuk ke dalam kepala ini kita iyakan, kita yakini, nah maka itu kata beliau menyebabkan kita keluar daripada agama Islam. Nah, kemudian Ustaz misalkan kita ya
saya pas itu lagi stres-stresnya Ustaz. Memang nggak tahu pikiran saya lagi ya gimana. Jadi saya sempat terpikir seperti, lantas bagaimana Ustaz? Ya perbarui iman kita, perbarui Islam kita. Jangan kita biarkan lama-lama keyakinan seperti itu. Hapus, buang, jangan lagi berkeyakinan seperti itu. Buang keyakinan tersebut, yakini Allah itu ada, yakini Allah memberikan kita masalah itu untuk menguji keimanan kita. Lantas kemudian perbaiki dengan dua kalimat syahadat. Sudah masuk lagi dalam agama Islam. Banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sudah ragu dengan adanya Allah. Oleh karena seumur hidup kita sebagai seorang muslim jangan sampai sekalipun kita meragukan adanya Allah. Kemudian aufi rasulih, meragukan rasul-rasul utusan Allah. Semua utusan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh para nabi-nabi ya kita meyakini tidak ada keraguan sedikitpun. Awil Quran, meragukan Al-Quran. Ya. Al-Quran itu bukan hanya ya fisiknya saja, bukan hanya mushafnya saja, termasuk dalam isinya. Nah, isi Al-Quran ini ketika disampaikan, dijelaskan kepada kita, ya kita nerima. Makanya sebutkan alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi. Kitab Al-Quran yang tidak ada raib, keraguan sedikit pun padanya. Jadi apapun yang ada dalam Al-Quran, isi kandungan Al-Quran, hukum dalam Al-Quran, semua kita yakini. Nah, kalau ada orang yang berkeyakinan bahwasanya satu ayat dalam Al-Quran itu tidak, artinya dia ragu kebenarannya, tidak nampak dalam pikirannya saja. Atau ada seseorang yang mendoktrin. Sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu sempat ramai, ada kaum liberal yang menolak tentang ayat jilbab, ya, yang dikatakan bahwasanya jilbab itu perintah yang tidak wajib, ya, tidak disebutkan dalam Al-Quran, padahal jelas kalimatnya dalam Al-Quran. Ada juga orang yang parahnya lagi sampai mengatakan muslim, bukan orang yang tidak Islam. Kalau orang tidak Islam ya itu musuh jelas. Ini orangnya muslim, mengatakan sholat 5 waktu itu tidak wajib, karena katanya dalam Al-Quran tidak disebutkan sholat itu, sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur, sholat subuh, ya, tidak disebutkan secara rinci. Artinya kerjakanlah sholat subuh, kerjakanlah sholat zuhur, kerjakanlah sholat asar, kerjakanlah sholat maghrib, kerjakanlah sholat isya. Nah, kalau ada perintah yang seperti itu, baru katanya sholat itu wajib. Nah, itu memang dasar orangnya stres, ya. Kemudian malas sholat. Yang pasti orang itu pasti malas sholat. Kalau dia orang rajin sholat, nggak mungkin dia sampai ya berbicara yang seperti itu. Nah, dari mana? Dari keyakinan dia. Tidak mungkin dia mengucapkan statement seperti itu. Jadi orang ini dua sudah. Keyakinannya sudah rusak, ya, keluar daripada agama Islam. Ucapannya pun juga sama. Jadi dari dua sisi dia sudah mengeluarkan dirinya daripada agama Islam. Nah, ini bahaya. Termasuk juga aliran-aliran, ya, macam-macam aliran-aliran. Ngatasnamakan ini, ngatasnamakan itu. Tahu-tahu ujung-ujungnya, ya, sholat itu nggak wajib. Ya, yang penting itu eling kaulo gusti. Walau bukan orang Jawa, tapi ya bahasanya begitu. Eling katanya, ingat. Ya, yang penting ingat. Entah bagaimana cara mengingatnya, wallahu alam juga. Ya, jadi katanya kalau azan itu yang penting ingat. Ingatnya itu kayak mana dulu? Ya, jadi tidak sholat. Ya, itu kan ada yang sholat. Ya macam-macam lah. Yang seperti ini, ya itulah makanya pentingnya kita belajar, termasuk belajar tauhid. Anak-anak kita dari kecil ditanamkan keyakinan Allah itu ada, kemudian dikenalkan utusan-utusan Allah, Rasulullah, kemudian Al-Quran, diajarkan Al-Quran, diajarkan rukun Islam, perintah-perintah Allah yang wajib, sholat, puasa, zakat, haji, yang jelas sudah dalam Al-Quran kewajibannya. Ya.
Artinya anak itu tidak diajarkan, ini dalil perintah sholat, nggak ada kan seperti itu. Anak kecil dikasih dalil sholat, wa aqimus sholah wa atuz zakah, mana paham juga. Tapi sedari kecil anak ini ditanamkan, disuruh menghafalkan rukun Islam, rukun iman. Padahal kalau dicari hadisnya, apakah ada Rasulullah memerintahkan anak kecil menghafal rukun Islam, menghafal rukun iman? Nggak ada. Tapi ini bentuk upaya kita untuk membentengi akidah anak kita dari sekecil. Agar supaya apa? Supaya ketika dia dewasa tidak mudah digoyangkan akidahnya. Keyakinannya itu tidak mudah digoyangkan. Dari kecil saya sudah diajarkan, ditanamkan orang tua saya, guru saya, sholat itu wajib. Sholat itu rukun Islam. Mau orang ngomong apapun, aliran apapun yang mengatakan bahwasanya sholat itu nggak wajib, yang penting ini, yang penting ini, yang penting ini, itu tidak pernah akan saya terima. Karena sudah dari kecil saya mantap keyakinan kita, rukun Islam itu wajib. Tapi kalau tidak pernah dibentengi sama sekali, ya, mohon maaf, kita tidak merendahkan, tidak. Banyak di antara kita, ya, yang mungkin punya anak-anak, ya, dikirim ke sekolah penghafal Quran, bagus. Kita beri dukungan 100%. Tapi jangan hanya fokus terhadap itu saja. Karena yang namanya menghafal itu kan fokus terhadap bacaan. Apalagi anak-anak. Tidak mungkin anak-anak itu bisa langsung memahami arti, ya. Anak-anak itu memang di masa dimana dia betul-betul bisa merekam ucapan yang dia terima. Makanya kalau ada anak kecil yang suka ngomong kotor, itu tidak usah jauh-jauh, periksa aja, entah keluarganya atau lingkungannya yang sering ngomong kotor, sehingga anak itu kemudian terbiasa ngomong kotor. Kenapa? Karena dia merekam. Karena memang di masa anak-anak itu memang masa perekaman yang sangat kuat. Apa yang dia dengar, apa yang dia baca, kemudian dia ingat. Makanya memang anak-anak kecil itu, apalagi di zaman sekarang, banyak kan anak-anak kecil 7 tahun sudah hafal 10-20 juz. Masya Allah, itu momen yang sangat bagus. Tapi jangan kita biarkan dia hanya terlalu fokus dengan hal tersebut. Kita abaikan anak ini masalah tauhidnya, akidahnya. Kita abaikan anak ini masalah fikihnya. Termasuk juga ilmu-ilmu, ya ilmu dunia. Ilmu, ya hitung-hitungan, membaca, itu perlu diajarkan. Saya ada cerita teman dulu ketika sekolah, waktu saya sekolah di Hadramaut. Jadi ada satu orang santri dari Malaysia, lulusan daripada tahfidz Quran, dan sudah, ya artinya tidak juga sih tahu tua, mungkin umurnya sekitar 15 atau mungkin 16 lah. Datang karena sudah hafal Quran 30 juz dan luar biasa hafalannya, saya akui. Saya pernah mentes. Jadi dia habis olahraga main bola, ya, habis main bola, lagi istirahat, kebetulan saya lagi ngaji, megang Quran. Jadi dia habis bola, main bola, kan capek tuh, duduk. Kemudian saya tes, coba sambung ayat. Saya buka Al-Quran tuh, saya ambil halaman sembarang, saya ambil bagian tengah, kemudian saya baca. Bisa dia meneruskan. Saya tes lagi, 3 kali saya tes, bisa, ya, luar biasa, memang kuat hafalannya. Jadi karena memang sudah diakui hafalannya ini, jadi dimasukkanlah dia ini ke langsung lompat ke tempat santri yang sudah senior. Nah, ketika sudah santri senior ini kan materinya ya lain materi yang anak-anak. Materinya masalah harta waris, ya masalah, ya macam-macam lah, yang tinggi-tinggi pembahasannya. Nah, harta waris ini kan masalah hitung-hitungan. Ayah dapat 1/6, ibu dapat sepertiga, ya kemudian istri dapat setengah, dapat 1/4, 1/8 dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu ketika dia masuk dan dia belajar, dan itu sudah berlangsung lama, ya, jadi dia sudah mondok sudah setahun lebih. Jadi pada saat belajar itu, ya ketika menghitung semua yang paham, dia ini diam aja. Tapi ketika disuruh tes, ngerjakan soal, tidak bisa. Jadi sempat bingung, oh mungkin tidak bisa masalah pecahan. Jadi diteslah masalah tambah-tambahan.
Ternyata tambah-tambahan juga nggak bisa. Kurang-kurangan nggak bisa juga, apalagi kali-kalian sama bagi-bagian. Ternyata selama itu dia tidak tahu masalah hitung-hitungan. Jadi kemudian ditanya, kan selama setahun kan nggak mungkin nggak ke warung, ke pasar. Nah ke warung ke pasar kan bawa uang, ya, bawa uang. Pergi ke warung beli belanja. Nah kalau misalkan uangnya lebihan kan ada angsuran. Nah jadi ditanya, nah terus kamu selama ini ke warung, ke pasar bawa uang, kalau kamu nggak paham hitung-hitungan tambah-tambahan terus bagaimana katanya? Jadi kata dia, ya saya bawa uang itu setiap ke pasar bawa uang banyak. Ya, kalau kita misalkan ke pasar tuh bawa uang 500.000 misalkan. Jadi kalau beli kasihkan uang semuanya. Jadi kalau misalkan nantinya lebih, ya pasti kembalikan ke kita. Itu sistemnya dia kalau dia belanja di pasar. Kalau uangnya kurang, dia kurangin barangnya gitu aja. Ternyata selama itu dia nggak paham hitung-hitungan. Jadi ketika dia kecil, ketika belajar, ternyata memang sekolahnya hanya difokuskan masalah hafal Quran. Akhirnya sayang. Emang anaknya hafalnya kuat, luar biasa, masya Allah. Sekali baca itu hafal. Kalau ujian, kalau soal teori, nggak tinggi nilainya, selalu tinggi. Tapi kalau sudah hitung-hitungan nggak bisa. Nah, baru dilajari hitung-hitungan. Nah, jadi agar tidak terjadi yang seperti ini, nah maka penting anak-anak kita untuk dididik, diajarkan dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan sedikit menyampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan keluarga kita dan wafatkan dalam keadaan Fatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ربنا انصر عليهم ولا تنازلنا ولمن توفنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم استر عيوب معلمين وتدهم بركاته وأن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Demikian yang pada disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.